Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Saudara-saudari rahimakumullah, para pendengar, penonton yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada untaian kata yang lebih indah melainkan ucapan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di penghujung Sa'ban ini kita akan menuju bulan suci Ramadan, bulan yang penuh ampunan, bulan yang mulia, bulan yang mana di dalamnya terdapat salah satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Mudah-mudahan kita dapat meraihnya pada tahun ini. Salawat dan salam sama-sama kita hadiahkan ke ruh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita nanti dijumpai oleh baginda Nabi menjadi umat-umat yang terbaik, umat-umat yang akan bersama Rasulullah ke surganya Allah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Tentunya dari beberapa berita yang sudah kita saksikan, kita telah melihat bahwasannya Ramadan akan jatuh esok hari pada hari Minggu 3 April 2022. Itu tandanya, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, patutlah kita bersyukur Allah masih memberikan kepada kita nikmat, yaitu mampu dan bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Bahwasanya banyak saudara-saudara kita yang menginginkan berpuasa tapi tidak diizinkan oleh Allah. Barangkali dia dalam keadaan sakit atau mungkin tergeletak di rumah sakit, di rumah terbaring kaku. Tapi kita hari ini yang Allah berikan kesehatan, yang Allah berikan kesempatan, tentunya harus mampu menggunakan nikmat yang Allah berikan ini dengan sebaik-baiknya. Saudara-saudari rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah yang sama-sama sudah kita ketahui, ayat 183, artinya apa? Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana yang diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, supaya kamu menjadi hamba yang bertakwa. Inti daripada puasa itu adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak saudara-saudara kita, puasa itu hanya menjadi beban. Puasa itu hanya menjadi suatu yang bukan menjadi kewajiban baginya, kan tetapi hanya sekedar melaksanakan begitu saja. Puasa ikut-ikutan, ya, puasa musiman. Akan tetapi kalau kita yang selalu beribadah kepada Allah, yang selalu yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini, kita berpuasa di bulan suci Ramadan itu ya betul-betul dengan keyakinan hati kita, dengan mengharapkan apa? Keridhaan Allah dan ampunan serta pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya betapa banyak orang yang berpuasa tapi sia-sia puasanya. Kenapa? Ya itu tadi, dia masih berbohong, masih melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan, ya, masih suka menceritakan aib saudaranya ketika dia puasa, masih sering tidak sholat. Ya, kewajiban yang satu dia tunaikan, akan tetapi kewajiban yang satu lagi dia tinggalkan. Bagaimana itu hukumnya, ya?
Ada orang yang berpuasa, dia sudah dijatuhi baligh, jatuhi mukallaf, sudah diwajibkan hukum agama kepadanya, tetapi dia dalam keadaan puasa tidak sholat. Ibarat mengisi satu ember air, ya embernya itu bocor, sama saja, tidak ada isi pahala, tidak ada isi kebaikan yang dia dapat. Maka pada kesempatan ceramah yang singkat ini saya ingin menyampaikan apa bekal-bekal kita dalam menjalani bulan suci Ramadan itu. Setidaknya ada 4 I lah ya. Kami ulangi, ada 4 I. Itu dia. Apa itu 4 I? Yang pertama itu kita harus punya basis ilmu ya. Ilmu yang pertama. I yang pertama adalah ilmu. Kalau kita menjalani bulan suci Ramadan ini tanpa ilmu, ya kita hanya puasa ikut-ikutan tadi. Puasa musiman, ya orang puasa berbuka sahur, ya ikut-ikut saja. Tapi dia tidak mengetahui, ya nilai dan esensi daripada puasa itu. Makanya kita harus punya ilmu. Walaupun sekolah kita sampai mana, walaupun kita tidak mencapai jenjang yang lebih tinggi, setidaknya kita punya dasar, ya, tentang bulan suci Ramadan itu. Apa syarat berpuasa? Apa hal-hal yang membatalkan puasa? Apa yang merusak pahala puasa itu? Itu harus kita ketahui. Makanya kita harus banyak mendengarkan pengajian-pengajian, membaca-baca kitab tentang puasa ketika kita menjalani dan menghadapi bulan suci Ramadan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah iman. Nah, saudara-saudari yang dimuliakan Allah, kalau kita pun tidak punya keimanan dalam menghadapi bulan suci Ramadan ini, sama saja. Ya itu tadi, iman itu kadang naik, kadang ke bawah. Kalau contohnya ketika menjalani bulan suci Ramadan, kita tidak punya keimanan, ya di rumah kita memang sahur, keluarga kita tahu, mereka tahu kita puasa, tapi kita keluar, kita makan, minum di balik-balik sana, ya, tempat-tempat tersembunyi. Makanya puasa ini ibadah pribadi, ya, hanya kita dan Allah yang tahu, ya. Manusia barangkali mungkin tahu, tetapi khususnya puasa itu adalah ibadah pribadi. Makanya keimanan itu hal yang pertama, adalah salah satu pondasi untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan, iman. Yang kedua adalah iman. Kemudian yang ketiga adalah imun. Dalam menjalani bulan suci Ramadan, kita juga harus menjaga kesehatan kita. Salah satu manfaat dari puasa juga adalah menjaga kita supaya sehat. Tidak ada ceritanya itu orang yang berpuasa mati, ya. Tidak ada ceritanya itu saudara-saudari orang yang berpuasa lemas. Kita kebanyakan fakta ketika berpuasa itu kita jadikan ajang untuk lemas-lemasan, ya. Malas ini, malas itu bukan menjadi landasan. Seharusnya kita berpuasa itu, walaupun kita dalam keadaan puasa, menahan lapar, menahan haus, dan melawan hawa nafsu lainnya, kita juga harus semangat menjalani hidup itu, bukan untuk lemas-lemasan. Bahkan ada lagi yang 24 jam di masjid, ya, iktikaf niatnya, tapi dia dalam keadaan hanya lemas-lemasan, tidur-tidur. Kalau dia di masjid berzikir, baca Quran, tidak masalah. Ini hanya untuk tidur-tiduran, mencari AC-AC masjid yang banyak, supaya puasanya itu dia rasa cepat berlalu dan cepat maghrib, kan gitu. Makanya kadang orang yang berpuasa ini banyak godaannya, saudara-saudari, ya. Banyak godaan sekali, termasuk makanan, minuman. Makanya kita jangan banyak tergoda lah dengan ketika kita mau berbuka puasa, semua dibeli berbagai macam minuman, ya, berbagai macam makanan, variasi warnanya. Tetapi setelah kita minum itu sudah hilang dahaga, ya, tinggal begitu saja, mubazir jadi. Makanya sunnah Nabi kan apa? Makan saja 3 biji kurma, minum segelas air putih. Itu kan sunnah Nabi. Bagaimana kita ketahui? Jangan berlebih-lebihan. Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Itulah pentingnya kita menjaga kesehatan. Jangan main hantam saja lah, main gasak saja, kan, ketika kita berbuka. Begitu juga sahur. Sahur ini pun kadang
Banyak orang yang malas, padahal sahur itu ada keberkahan di situ. Ya, sangat disunnahkan kita sahur. Walaupun para ulama mengatakan segelas air putih. Ya. Nah. Kemudian yang terakhir adalah istiqomah. Ya. Dalam menjalani ibadah puasa Ramadan nanti kita juga harus istiqomah. Jangan puasa hari pertama, ya, 28 harinya bolong, baru dia ikut hanya hari terakhir puasa. Mau menyambut Idul Fitri lah dia ikut puasa, yang lainnya bolong. Ini budaya-budaya malu kita di bulan suci Ramadan ini, saudara-saudari, haruslah kita hindari. Walaupun kita ujur tidak bisa melaksanakan puasa, umpamanya sakit parah betul kan, itu tidak mungkin dipaksakan untuk berpuasa. Atau kita dalam perjalanan melaksanakan perjalanan jauh, ya, mungkin bisa kita tidak berpuasa. Tapi kalau kita masih sehat badan kita, masih sanggup jasmani kita, ya berpuasa, istiqomah, ya. Makanya istiqomah yang paling berat itu ketika berada di bulan puasa. Karena kan puasa ini Ramadan, panasnya semakin meningkat. Kenapa panas semakin meningkat? Panas cuaca itu karena ingin membakar dosa-dosa manusia yang memang betul-betul dia berpuasa niatnya karena Allah, bukan karena manusia, bukan karena yang lain-lain. Makanya jangan kita selisihkan, ya. Umpamanya ada yang nanti qiyamul lail, sholat tarawih, ada yang 11 rakaat, ya, ada yang 23 rakaat. Yang mana saja itu sah-sah dan boleh-boleh saja. Yang salah itu yang tidak sholat. Sudah tahu Bilalnya mengucapkan Subhanal Malikil Ma'bud di masjid dan musola, dia santai di warung, dia santai di rumah menonton televisi, bermain game. Itu yang salah. Jadi apapun kita, jangan kita perselisihkan, bahkan jangan kita perdebatkan, ya. Jangan kita menjadi perbedaan. 11 rakaat menyalahkan yang 23, yang 23 menyalahkan 11 rakaat, tidak baik. Memang betul, sama-sama betul. Penjelasan para ulama dalam kitab Bukhari, Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan bahwasanya Nabi itu ketika bulan suci Ramadan tidak kurang tidak lebih 11 rakaat, ya. Kemudian di riwayat lain jumhur ulama, ya, mazhab Hanafi, Hambali dan para ulama sepakat di masa Umar lah, di masa Utsman, di masa Ali lah 23 rakaat. Isruna 20 ditambah 3 witir. Jangan kita perdebatkan lah. Kita laksanakan saja solat-solat yang sunnah di bulan suci Ramadan. Kita banyak baca Al-Quran. Kemudian juga jangan kita perdebatkan penetapan-penetapan awal masuknya Ramadan, awal masuknya Syawal. Itu khilafiyah adalah suatu rahmat. Jangan kita jadikan ini sebuah perbedaan pendapat, malah menjadi permusuhan. Saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan, ya, di bulan suci Ramadan tahun ini kita menjadi hamba-hamba yang mendapat gelar, bukan gelar profesor, ya, bukan gelar master, magister, sarjana, tapi gelar muttaqun, ya, hamba yang paling takwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang harus kita raih di bulan suci Ramadan ini, ya. Kemudian kita mendapat ampunan dari apa? Dari Allah yang menciptakan alam ini semua, ya. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini 1443 Hijriah kita selalu menjalankan aktivitas-aktivitas sebagaimana biasanya. Kewajiban kita laksanakan, sunnah-sunnahnya kita tambahkan. Itu tadi
4I yang setidaknya lah kita bisa jalankan dalam mengarungi bulan suci Ramadan tahun ini. Kita bekali diri kita dengan ilmu, kita hadiri pengajian-pengajian, ya. Itu biasanya di masjid-masjid atau musola sebelum pelaksanaan sholat tarawih ada kultum, tausiah singkat. Nah, kedua I-nya iman, landasi keimanan kita. Yang ketiga imun, jaga kesehatan. Jangan sampai kita sakit di bulan suci Ramadan ini. Kita harus mengganti lagi nanti di bulan-bulan yang lain. Kalau bisa kita penuh full berpuasa di bulan suci Ramadan. Yang terakhir istiqomah. Jangan sampai goyah keimanan kita dalam menjalani ibadah puasa Ramadan ini. Saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali inilah ceramah atau tausiah singkat kita pada kesempatan yang mulia ini. Tetap pantau terus konten dakwah di YouTube pada kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Marhaban ya Ramadan. Selamat menjalankan ibadah bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.